Lunas dan seluruh pelaku UMKM di Yogyakarta. Nah, ketemu lagi kita nih di Lunas Talk, ruang tumbuh UMKM. Perkenalkan dulu, saya Bunga dan hari ini kita akan membahas kisah bisnis yang lahir bukan dari mimpi seseorang menjadi pengusaha, tapi dari cinta seorang ibu kepada anaknya. Tuh, kira-kira gimana ya kisahnya, kok kayaknya bisa terjadi sebuah bisnis dari cinta seorang ibu kepada anaknya. Jadi tamu kita kali ini khusus banget kita hadirkan kepada teman-teman semuanya. Beliau adalah Mbak Ari. Mbak Ari ini adalah founder Habo Yogurt. Selamat datang Mbak Ari. Ya, terima kasih Mbak Bunga. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Kok aku sih sedikit agak pilek-pilek gimana gitu. Suaranya biar lebih renyah ya. Iya, biar lebih ada suara-suara musik-musik bindeng. Iya. Oke Mbak Ari, jadi untuk kita mulai sesi kali ini ya Mbak Ari. Aku kan sebelumnya emang udah kenal nih teman-teman sama Mbak Ari. Sudah beberapa kali ketemu di pelatihan dan juga pernah Mbak Ari mengisi di pelatihan Lunas juga secara online. Jadi aku memang sudah sedikit tahu nih tentang Mbak Ari. Tapi pastinya teman-teman semuanya pengen tahu kan kenapa kok Mbak Ari ini sampai kita undang lagi, kita ketemu lagi, karena memang kisah dari usahanya Mbak Ari ini menurut aku itu benar-benar bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman semuanya. Jadi tanpa berlama-lama, silahkan Mbak Ari boleh mungkin dikenalkan dulu siapa dirinya, kemudian backgroundnya sebelumnya apa, karena kan memang di sini kalau yang aku tahu Mbak Ari itu bukan langsung sebagai pengusaha, ada cerita di balik itu. Silahkan Mbak Ari boleh diceritakan dulu. Oke, terima kasih Mbak Bunga. Halo sobat-sobat Lunas gitu ya. Betul. Saya panggilnya sobat-sobat karena ketika sudah kenal Lunas pasti akan jadi sahabatnya gitu. Benar. Ya. Halo sobat-sobat Lunas, perkenalkan saya Agustina Kurniari atau biasa dipanggil dengan Ari. Dan saya di sini sebagai founder ownernya Habo Yogurt. Saya seorang bisa dibilang separuh ibu rumah tangga, separuh pelaku bisnis juga gitu. Nah, background saya sebelumnya adalah saya dari keilmuan bioteknologi. Tuh kan. Jadi bekerjanya di bioteknologi, lalu kemudian pernah bekerjanya selain di bioteknologi juga pernah belajar di ilmu apoteker dan juga kedokteran. Gitu. Oke, nah tuh kan teman-teman aku bilang dari backgroundnya Mbak Ari ini memang nggak dari manajemen, nggak dari tapi dari kesehatan. Nah, oke Mbak Ari, kok bisa ya dari background kesehatan memutuskan jadi seorang founder dari yogurt ini? Ada kisah apa Mbak di balik itu? Kita bercerita berarti. Oke, benar. Masing-masing dari kita pasti punya latar belakang yang mendorong untuk kita akhirnya menjadi pelaku usaha gitu. Nah, kebetulan saya itu bukan karena kepepet ya, bukan karena kepepet ekonomi, walaupun nantinya akan ada tentang hal perekonomian juga, tetapi lebih kepada saat itu saya di kehamilan pertama, itu kehamilan saya bermasalah, dan ketika lahir itu anak kami memiliki beberapa penyakit bawaan atau biasa disebut congenital defect. Salah satunya yang paling berat itu penyakit jantung kompleks, sehingga di 5 tahun pertama usianya kami harus selalu ready untuk operasi. Jadi tahun pertama operasi jantung, waktu itu di Indonesia belum begitu bagus kondisinya, jadi kami harus membawanya keluar. Lalu kemudian ada operasi kista mata, terus kami bikin eyelid untuk mata kirinya gitu, dan beberapa operasi lainnya gitu. Nah, karena kondisi ini, karena saya mengejar untuk setiap tahunnya anak kami bisa operasi, dan setelah 5 tahun nantinya ketika menginjak usia sekolah, dia sudah selesai operasinya semua, maka akhirnya saya memutuskan untuk resign. Gitu. Saat itu sebelumnya saya bekerja sebagai marketing dan sales di bioteknologi, jadi lebih kepada ilmu kedokteran gitu ya. Lalu karena melihat bahwa anak saya setiap harinya harus makan makanan yang bergizi, terus tidak boleh pengawet, lalu asupan gula, lemak itu sangat harus dibatasi, terutama karena tingkat alerginya tinggi, dia tidak boleh makan dairy product. Jadi susu sapi, daging sapi itu
kalau dia konsumsi dia akan langsung hipersekresi. Jadi lendir yang ada di paru-paru itu banyak. Jadi kalau kita ada ruam gitu ya, gatal-gatal, anak saya enggak gitu, tapi anak saya langsung justru lendirnya banyak, akhirnya nggak bisa bernafas, apalagi dia punya penyakit jantung bawaan yang kompleks gitu. Jadi itu harus sangat asupan atau intake yang masuk itu harus sangat dicek. Nah waktu itu saya dari Jakarta pindah ke Jogja karena saya tahu untuk membesarkan anak seperti itu harus butuh support system yang baik. Tetapi ternyata nurse atau babysitter yang ada di Jogja itu nggak berani. Dengan kondisi seperti itu banyak yang nggak berani. Akhirnya ya udah beneran resign nih, nggak cuma resign separuh gitu ya, tapi full harus resign. Nah ketika harus resign pun tidak berhenti resign, tetapi saya mengingat bahwa perlu asupan itu tadi gitu. Terus akhirnya kita mulai memformulasi yogurt. Karena yogurt itu kami tahu ada probiotik banyak di sana, sehingga menambah imunitas semakin baik. Lalu kemudian yogurt sendiri itu kan yang penyebab alergi dari dairy produknya sudah ditekan. Sehingga saya pengennya ketika nanti anak kami ini, kami tahu bahwa nanti di usia 7 tahun pasti dia alerginya sudah bisa teratasi. Tetapi ketika mau masuk usia ke-7, itu pasti uang kami sudah habis tuh, karena makanannya harus serba premium. Betul. Waktu itu aja susunya nyebut brand ya. Jadi teman-teman sekarang yang saat ini merasakan juga punya anak harus minum susu dari asam amino esensial gitu, rasanya pahit, namanya Neocat. Itu kami waktu itu sebulan tuh habis 15 juta hanya untuk susu anak kami, di luar terapi dan di luar kebutuhan yang lainnya. Akhirnya saya menghitung 15 juta per bulan kalau dia sampai umur 7 tahun, berarti anaknya hidup tapi orang tuanya divorce gitu. Karena ngomongin uang terus gitu, uangnya lama-lama habis. Akhirnya gimana caranya mempercepat yang 7 tahun itu menjadi usia 3 atau 4 tahun. Lalu di dalam kedokteran tuh ada yang namanya provokasi. Jadi kita memberikan zat atau makanan yang merupakan alergen, tetapi sudah kita minimalisir kadarnya. Atau kita sengaja lah kalau kamu alergi dikasih sedikit. Jadi supaya gitu. Meningkatin toleran ya? Iya, jadi tingkat toleransinya lebih tinggi. Nah itu sebenarnya gambling sih Mbak Bunga. Ada yang bilang nggak boleh kayak gitu. Betul, nanti akan alerginya semakin nggak membaik gitu. Pasti ada. Tapi waktu itu kami berpikir enggak lah, kita harus ngelihat risk and benefit. Betul. Resikonya lebih besar dari benefitnya atau benefitnya lebih besar dari resikonya. Ternyata benefitnya di usia keempat dengan Habu Yogurt dia bisa mulai konsumsi minuman dari sapi, lalu kemudian produk dairy yang lainnya. Kenapa waktu itu juga harus sapi gitu ya? Lemak sapi itu lebih mudah diserap oleh otak. Terus kemudian produk sapi itu lebih mudah didapat. Jadi itu kenapa kami pengen anak kami bisa menikmati makanan seperti pada umumnya. Terutama yang 15 juta per bulan itu tadi dari tahun 2015 itu. Gitu sih Mbak Bunga. Jadi dari produk yogurt ini itu bukan sebagai obat ya Mbak ya, tapi mungkin sebagai ya tadi bentuk kita mengajarkan anaknya Mbak untuk toleransi terhadap susu sapi atau gimana? Betul seperti itu. Jadinya teman-teman ini bukan obat ya, mungkin kita berpikir di awal tadi ini kayaknya obat deh buat teman-teman, mungkin ada anaknya juga sama mungkin kayak Mbak Ari, jadi minum yogurt bisa menjadi obat. Takutnya kan nanti jangan-jangan mereka beli yogurt gitu ya ekspektasinya akan sembuh gitu ya. Tapi ternyata ini sebagai bentuk kasih sayangnya Mbak Ari kepada anaknya, kalau pengen anaknya nanti anaknya itu untuk di umur berapa tadi 7? Di umur 4 tahun. Di umur 4 tahun bisa juga ngerasain kayak teman-temannya gitu ya. Nah Mbak Ari, dalam proses yang lumayan panjang kemudian menyadari kalau ternyata anak Mbak Ari ini butuh kasih sayang yang luar biasa dari orang tuanya, pasti kan nggak cuma fisik aja ya Mbak ya, tapi juga mental, finansial juga. Kondisi di masa itu pasti gimana Mbak? Iya, nano-nano ya. Nano-nano ya. Apalagi teman-teman yang sudah pernah merasakan awal berumah tangga, lalu awal menjadi jadi waktu itu kami sampai punya komunitas Mbak, punya komunitas sahabat Abiel, karena waktu itu kami membuka donasi, kami jual baju juga, karena operasinya Abiel waktu itu tuh hampir habis 900 juta di tahun 2016 ya,
hanya untuk koperasi di luar akomodasi dan lain-lain. Kami di Kuala Lumpur waktu itu. Nah, kami punya komunitas sahabat Abiel di situ. Nah, buat teman-teman yang baru merasakan rumah tangga lalu menjadi orang tua ajaran, waktu itu saya bilangnya saya orang tua ajaran, baru ajar jadi orang tua gitu ya, bukan ajaran tuh bukan saya teladan, bukan, tapi baru belajar menjadi orang tua. Itu support system dan komunitas itu sangat perlu gitu. Betul. Jadi ketika kita down, tiba-tiba saya ingat ngelihat anak saya, terus ngelihat oh banyak teman-teman yang mendoakan, banyak teman-teman yang support, seperti itu saya jadi bangkit lagi. Terutama waktu itu sih perekonomian itu sangat-sangat bagi kami luar biasa beratnya. Walaupun suami saya akhirnya dari Jogja harus ke Jakarta, kerja di Jakarta gitu ya. Tetapi waktu itu masih ingat saya, terapi sehari itu Abiel itu menghabiskan 200-250 ribu untuk terapi. Seminggu 6 kali terapi di luar 15 juta susunya gitu ya, dan makanannya. Jadi sebagai seorang ibu itu pasti akan menghitung. Betul. Menghitung antara kasihan suami yang mencari uang dan kasihan menghadapi anak, tetapi seorang ibu itu jarang mengasihani diri sendiri. Jarang mengingat diri sendiri. Waktu itu yang bikin mentalnya agak, kita kadang lupa banyak mau menyehatkan banyak orang, tetapi diri sendiri lupa disehatkan. Tapi puji syukurnya saya pindah di Jogja, jadi ada support system keluarga, jadi ada bapak ibu yang masih, saya bisa jadi orang tua tapi masih jadi anak. Itu sangat hal yang sangat menyenangkan sekali. Dan juga yang kedua yang perlu diingat selain support system adalah cari hal yang menjadi hobimu. Tuh. Jadi biar nggak fokusnya ke situ terus. Kita benar. Fokusnya adalah, aduh aku udah nggak bisa kerja. Benar. Biasanya kerja di Jakarta saya punya staff, saya punya sopir. Tiba-tiba harus melepaskan itu semuanya. Saya setiap hari nyopiri anak saya terapi, tiba-tiba uangnya lama-lama habis kan gitu ya Mbak ya. Terus saya nggak bisa apa-apa, saya nggak menghasilkan duit gitu. Terus akhir itu jadi saya diam, mungkin juga suami saya jadi diam, takut menyakiti hati istrinya gitu ya. Istrinya juga merasa, aduh aku nggak bisa menghasilkan uang, selain itu apa yang bisa aku lakukan cuma keseharian. Nah itu yang perlu seorang ibu atau seorang teman-teman ingat, bahwa apapun kondisimu, kamu tuh punya andil. Meskipun hanya menemani anakmu gitu ya, hanya melakukan apapun itu kamu punya andil. Karena itu coba cari hal yang untuk pengalih itu semuanya. Waktu itu akhirnya saya kalau terapi tenteng yogurt. Jadi sekalian dimakan, diminum Abiel sama sekeluarga. Sisa itu biar murah ya. Saya tenteng yogurt tuh di tempat terapi. Terus ada yang mau beli nggak gitu. Waktu itu harganya masih 8.500. Dapat titiknya teman-teman, ternyata itu pertama kali caranya Mbak Ari menjual produknya ya. 8.500 teman-teman. Dan ternyata setelah dihitung-hitung itu ternyata tekor itu. Iya dong. Ternyata itu kami ini memberi pahalanya anaknya sehat itu tadi sih Mbak. Jadi itu sih. Jadi memang tidak mudah, tidak mudah untuk menghadapi, tetapi yang yakin pertama harus support sistemnya bagus, lalu yang kedua kita harus percaya diri bahwa kita itu tetap bermakna, dan cari hal yang bisa mengalihkan itu semuanya. Nah tadi tuh udah kelihatan teman-teman, pertama kali menjual tuh dengan mententeng, kemudian ditawarkan ke orang-orang yang ada di tempat terapi itu. Betul. Jadi aku pengen tanya Mbak, itu kan mulai usaha nih, tantangan terbesarnya apa Mbak? Tantangan terbesarnya untuk itu menjual produk ini waktu ego. Bayangkan saya yang biasanya seminggu sekali ke Bali, tahun 2011 itu biasa ke Bali, saya biasa ke Taipei, biasa ke Jerman gitu ya. Terus kemana-mana ada supir gitu ya. Terus tiba-tiba saya harus menenteng gitu ya. Bu mau yogurt bu gitu. Ya benar-benar. Saya langsung oke. Jadi dari yang posisi teratas kita harus selalu siap kita ada di bawah gitu. Benar. Dan apakah malu? Ya saya waktu itu tidak sempat malu. Yang tidak sempat malu. Yang bikin saya ngeh itu adalah ibu saya. Karena waktu itu saya ada support system tadi ya, ada ibu yang ikut kemana-mana. Ibu tuh bilang sama bapak, bilang gini, kok Mbak Ari tuh nggak izin yuk? Wah iya Pak, padahal tuh biasa ning Jerman, biasa ning luar negeri kayak gitu. Kok tiba-tiba isa-isane dek nggawa kres ke sini yogurt ditawarke gitu. Saya juga
oh iya, kenapa saya nggak malu ya? Tapi memang sebenarnya ketika ada teman-teman dari Jakarta gitu, Ri gimana kabarnya gitu, seneng ya. Itu senang gitu. Tapi oh iya ya, mereka sudah mencapai apa dan sekarang kok aku baru mencapai ini. Nah, jangan pernah dibandingkan pencapaian diri sendiri sama orang lain. Mungkin itu tidak apple to apple. Iya, gitu sih. Jadi teman-teman, kita butuh support dari sekitar kita untuk sesuatu yang mungkin bisa dibilang baru buat Mbak Ari pada saat itu ya, karena dari sebelumnya sudah ya, itu Mbak Ari pegawai ya berarti dulu itu ya? Iya, jadi kami cuma perusahaan tetapi kecil gitu. Tetapi kuenya banyak gitu. Iya. Biar nggak karyawannya kalau banyak nanti bagi banyak kan. Oke, wah, luar biasa banget Mbak Ari dari prosesnya itu. Nah, kemudian dari tadi menenteng-nenteng tuh lama-lama bagaimana Mbak cara Mbak Ari mengenalkan produk ini ke teman-teman? Jadi lama-lama kok bisa nih sampai di titik ini gitu ya? Sebenarnya kita nggak berpikir, saya sendiri nggak berpikir untuk menjual waktu itu. Jadi hanya barengan produksi untuk Abiel. Terus kok dilalahnya teman-teman yang punya kebutuhan khusus itu memberikan ke anaknya bisa mengkonsumsi itu dengan baik. Tidak ada efek samping, bahkan lebih bagi mereka oke, ini jajanan yang oke kok gitu. Apalagi tanpa pengawet, gulanya terukur, lalu kemudian lemaknya terukur, lalu kemudian bukan yogurt cair seperti yang lainnya, tetapi tinggi protein dan kalsium. Kami tidak berpikir untuk menjual sampai akhirnya pandemi. Pandemi, banyak lockdown ya. Lalu banyak sekali yang ngomong, ayo minum susu steril. Iya, padahal buat kita sebenarnya yang tahu susu steril itu sudah tidak ada kandungannya yang begitu bermanfaat. Kenapa nggak minum yogurt aja gitu? Dan yogurtnya dari susu sapi. Kenapa? Karena dari susu sapi berarti masih ada kandungan kalsium, protein dari susu sapinya gitu. Jadi tidak hanya minum probiotik saja, kita harus melihat itu. Nah, mulai dari situ akhirnya kami dari beberapa orang yang sering beli yogurt, bukan menjual ya, tetapi dengan harga 8.500 tadi, kami mengumpulkan uang untuk memberikan ke nakes. Kenakes. Saya sendiri merasa bahwa oh iya, Abiel tertolong oleh minuman ini. Kenapa orang-orang yang di garda depan tidak ditolong juga? Akhirnya kamu mau ikutan nggak? Cuma dari mulut ke mulut. Setelah dari mulut ke mulut ternyata itu menjadi lebih dikenal. Lalu kemudian ada beberapa teman-teman orang tua dari dari komunitas jantung anak. Itu ada yang datang ke kami. Bilang, Mbak Ari, gimana kalau anakku menjual jadi reseller yogurt? Waktu itu, loh aku nggak jual kok Mbak, jual aja gitu kan. Aku nggak jual, kalau kamu minta tak bikinin gitu. Nggak usah dijual, aku nggak menjual gitu. Tapi dia berpikir bahwa anak seperti Abiel dan anakku gitu ya, nanti besarnya nanti kita nggak tahu apakah banyak perusahaan-perusahaan yang bisa menerima mereka gitu. Jadi sekarang selama kita sebagai orang tua masih ada, yuk kita ajarin mereka untuk percaya diri. Oh iya, benar juga ya, ngajari anak percaya diri ngomong dengan cara yang paling mudah, yaitu rewardnya adalah duit gitu. Terus apa yang dijual? Yang dijual adalah yang selama ini dia minum aja, toh kita sudah tahu produknya. Akhirnya dari situ kami berpikir, oke, kalau begitu memang lebih ada, tidak hanya satu, waktu itu kok dalam sebulan yang sama tuh ada 3-5 orang yang meminta, dan itu ada yang Semarang, ada Surabaya, lalu ada Jakarta. Lalu kemudian saya berpikir kalau memang akan menjadi besar, akan menjadi banyak, berarti kami harus memikirkan legalitas. Betul. Nah dari situ akhirnya saya meminta izin ke suami dan meminta izin ke bapak ibu, Bu, kayaknya saya akan jadiin yogurt ini untuk jadi produk dijual, tetapi tetap dengan formulasi yang untuk Abiel. Jadi jangan dong gitu. BTW sekarang masih 8,5 atau sudah berapa, Mbak? Oh, sekarang sudah sangat mahal. Mahal ya. Jadi teman-teman, ada harga, ada kualitas gitu ya. Jadi kami ada di memang untuk bayar persona menengah ke atas, kami ada di satu botolnya 22 sampai 25.000, tergantung yang menjual siapa. Karena kami bermitra dengan beberapa tempat. Gitu. Sip. Dan aku by the way sudah nyoba kalau ini kurang lebih 4 kali. Karena memang enak, guys. Mbak, tadi kan kisah perjalanannya ya, yang
mungkin kalau disampaikan sama Mbak Ari itu dari bawah ke atas kayak gitu. Nah, seperti tangga. Tapi siapa bilang sih kalau usaha itu gak ada gini-gininya, Mbak ya? Betul. Adakah di titik selama proses yang kita tadi coba bahas itu kan gini, pernah begini nggak ke bawah gitu nggak, Mbak? Gitu ya. Pernah atau tidak nih? Ke bawah sih pernah, tetapi lebih karena fokusnya masih terbagi. Jadi tidak hanya mengurusi untuk produk gitu ya, untuk pengembangan Habo, tetapi saya juga masih mengurusi rumah. Jadi terkadang ibu rumah tangga gitu ya, ngomongnya pelaku usaha tapi juga masih sebagai ibu rumah tangga gitu ya. Jadi apa yang terjadi di rumah kadang akhirnya mempengaruhi keputusan kita di bisnis. Iya, betul itu. Nah itu yang harus benar-benar kita persiapkan ketika jadi business owner. Benar, beda ya Mbak ya, ketika ya maaf jadinya kok jadi bahas gender ya, ketika business ownernya itu adalah laki dan perempuan, otomatis kayak perempuan itu juga mengurusi rumah tangga gitu Mbak ya. Jadi mungkin nanti di akhir teman-teman Mbak Ari akan ngasih semangat buat teman-teman owner bisnis khususnya yang perempuan ya, gimana caranya untuk tetap semangat ini membangun bisnisnya, karena kalau bisnis owner perempuan itu emang luar biasa, pagi sampai malam bahkan itu kerja semua. Oke, lanjut lagi nih Mbak Ari. Setelah mendapatkan banyak pelanggan nih, perubahan-perubahan apa yang mulai Mbak Ari rasakan? Apakah sepenuhnya Mbak Ari sebagai pelaku usaha atau mungkin sudah mulai dikenal sebagai seseorang yang bisa menjadi patokan orang lain untuk dilihat, mungkin menjadi seorang pelatih, mengisi mentor atau apa seperti itu? Bagaimana Mbak Ari setelah melalui perjalanan ini? Oke, ketika kita sudah brandnya mulai dilihat gitu ya, terus personal brandingnya juga mulai harus diperlihatkan, yang jelas kita harus ada di fase konsisten. Jadi sudah nggak bisa lagi, saya kira kalau sudah yakin bahwa kamu jadi pelaku usaha, nggak boleh dipengaruhi mood gitu ya. Mood itu harus dijaga teman-teman gitu ya. Jadi harus konsisten. Jadi kalau misalnya konsisten nggak hanya tentang produk ya, tetapi bagaimana kita membranding produk itu. Betul. Kalau memang produk itu adalah produk untuk segmen yang menengah ke atas ya, kita harus berlaku seperti itu. Oke. Tidak hanya kualitas produknya, bagaimana menampilkan, tetapi juga business ownernya bagaimana bisa memposisikan diri. Benar. Itu yang pertama. Jadi konsistensi sesuai dengan di mana teman-teman mau membrand produk maupun diri teman-teman sendiri. Yang kedua, yang diperlukan adalah harus selalu update tentang keilmuan. Kebetulan saya memang ketertarikannya adalah pendidikan dan kesehatan gitu ya. Bonusnya adalah Habo. Bonusnya adalah ada produk yang baik dan saya pengen memperkenalkan ke teman-teman, makanya update ilmu pengetahuan itu bagus. Betul. Gitu. Jadi sampai saat ini Habo masih jalan dan banyak sekali pelanggan-pelanggan yang akhirnya jadi saya seperti membuka konsultasi gitu. Jadi kalau malam itu kan emak-emak istirahat ya, anaknya tidur, itu biasanya mereka chat tentang gizi anak, lalu kemudian bagaimana intake-nya, lalu isu tentang ini gimana nih Mbak gitu. Terus itu yang membuat kita kita harus terus mengupdate keilmuan. Jadi tidak hanya tentang produk aja gitu, tetapi sebagai pribadi kita perlu ternyata ya value kita. POV konsumen itu menganggap owner itu juga memahami ya produknya, ya juga mungkin kandungan dari produk-produknya, manfaatnya apa sebagainya gitu. Dan memang ternyata harusnya seperti itu ya Mbak ya, sebagai seorang pengusaha gitu. Merambat kemana-mana kan. Awalnya ngomongin probiotik, tiba-tiba ngomongin fermentasi, tiba-tiba ngomongin apple vinegar, tiba-tiba ngomongin yang lain. Setelah selesai gitu kadang saya mikir, iki mau konsultasi apa gitu. Berawal jadi dari apa? Tapi itu menyenangkan bagi saya. Menyenangkan karena apa? Tidak hanya menambah cuan bagi karyawan-karyawan kami gitu ya, tetapi juga itu membuat saya meningkatkan value. Betul. Kita harus membaca hal-hal yang berguna untuk isi kepala kita gitu kan. Gitu dan sih. Juga menambah trustnya juga konsumen kan ya. Wah ternyata aku beli produk dikonsumsi juga sama ownernya, dan ownernya pun juga tahu manfaat dari produk ini seperti apa. Dan aku sendiri ya sebagai POV-nya konsumen mah cocok nih beli di sini karena memang mengerti seluk-beluknya seperti itu. Apalagi kalau kita pengen punya produk yang sustainable gitu ya. Kita harus
menjaga hubungan, karena orang membayar bukan hanya membayar untuk produk tetapi membayar untuk hubungan. Wah, Kadang seperti itu. Jadi nggak yang jual putus. Kalau memang Iya. kita pengen berkesinambungan, sustain gitu ya, kita nggak hanya dikasih duit untuk produk ini, Kemudian enggak, itu udah. cuma hitung-hitungan paling gampang ya. Tapi bagaimana kita memberikan hubungan yang baik gitu ya, purna jual yang baik. Nggak hanya purna jual tuh nggak hanya selamat ulang tahun atau memberikan hampers gitu ya, tetapi hal-hal yang seperti itu, hal-hal Iya, yang benar. kecil-kecil, Loyalitasnya kita betul, ya. waktu kita, Waktu kita bener di malam hari masih bisa jawab pertanyaan konsumen kan, ya. itu udah di luar jam kerja tapi kita masih loyal. Itu nilai plus yang benar-benar plus banget untuk usaha kita gitu Mbak ya. Oke Mbak, nah tadi cerita-cerita udah panjang banget dan pastinya Mbak Ari pun mendapatkan ilmu nggak cuma mencari sendiri. Kita sebagai seorang pengusaha itu kan juga harus belajar sama mereka yang mungkin lebih dulu dari kita kan ya, senior-senior kita seperti itu. Nah, gimana Mbak rasanya, seberapa pengaruhnya sih kita tetap belajar kepada orang lain gitu, untuk teman-teman di sana yang baru memulai usaha, jadi jangan bahasa kasarnya ya menyombongkan diri gitu Iya, ya, kita betul. tetap harus belajar. Seberapa besar pengaruh itu untuk Mbak Ari sendiri? Bagi saya besar sekali. Jadi kembali lagi, baik tentang diri maupun bisnis, support system itu paling penting. Kalau teman-teman sudah bertekad menjadi business owner atau pengusaha, maka cemplungkanlah atau milikilah komunitas-komunitas yang sejenis. Jangan kamu business owner tapi komunitasnya masih karyawan gitu ya. Pasti akan enak ya digaji. Kan pasti akan mikir seperti itu. Ketika kamu business owner ya cari komunitas yang bisa menarik kamu dengan lebih naik kelas. Nah, saya sendiri sih bersyukur bertemu dengan Lunas karena waktu itu awal-awal saya memang menciptakan produk gitu ya. Tetapi kan saya berpikir untuk dijual itu ya hanya dijual aja gitu. Nggak berpikir gimana berkesinambungan gitu. Terus waktu itu pertama kali inget banget Pak Bas itu yang kami bahas adalah akar permasalahan. Jadi kadang kita bisnis itu mikirnya gimana omsetnya naik, tetapi kita lupa bahwa akar permasalahan omset kita nggak naik apa sih gitu ya. Ternyata bukan tentang nggak naiknya, tetapi ternyata mungkin tentang struktural. Atau mungkin tentang ternyata HPP-nya nggak benar. Nah waktu itu kami yang nggak benar adalah HPP-nya itu tadi. Harga pokoknya itu nggak benar sekali karena saya masih ada bisnis yang lain waktu itu. Terus suami masih bekerja, jadi masih support gitu ya. Terus ada bisnis properti masih bagus, masih support. Jadi mungkin yang misalnya harganya habo dari awal harusnya 20.000, saya kasih 8,5 itu, berarti yang sekian 11,5 itu sebenarnya menggerus dari penghasilan dari bisnis properti kami. Gitu, seperti itu. Dan itu saya tidak permasalahkan karena bisnis propertinya masih berjalan dengan baik. Tapi ketika dicari akar permasalahan bersama tim Pak Bas waktu itu di Lunas, kami coba Mbak Ari, masa bener harganya segini gitu. Waktu itu yang bikin sanksi Pak Bas sebenarnya gitu. Terus saya bilang, iya ya, masa harganya segini ya? Jadinya kan nggak apa-apa, ya jangan nggak enak, namanya orang jualan jangan nggak enak. Tetapi waktu itu karena saya jualannya di komunitas terapi, jadi saya berpikir untuk terapi aja sehari orang tuh 250-300, masa iya harus beli yang mahal, saya bilang gitu. Tetapi kalau bisnis harus dipisahkan dengan hati yayasan gitu kan. Kamu mau memberi silahkan memberi, tetapi secara kelangsungan bisnis itu nggak akan sehat. Benar. Jadi akhirnya saya mulai dengan baik lagi menstruktur secara harga, lalu ketemulah harga yang selayaknya. Kenapa selayaknya? Karena habo itu kan dari konsentrasi, dari tekstur itu ada di Greek yogurt, antara Greek yogurt gitu ya. Tetapi kalau Greek yogurt saat ini kan harganya sangat mahal sekali, 40-50 ribu. Nah kami ada di bagian semi Greek. Jadi kalsium proteinnya tetap tinggi seperti Greek, tetapi untuk harga teman-teman masih bisa menikmati di middle price-nya gitu. Jadi waktu itu teman-teman Luna sangat bikin oh iya ya, kalau bisa sustain ya, kalau bisnis propertiku jalan terus gitu ya. Tetapi bisnis properti jalan terus kok nggak ada bonusnya nih, nggak ada berkembangnya, ternyata diambil sama bisnis kulinernya gitu. F&B-nya banyak keambil dari itu gitu. Dan akhirnya biar bisa mandiri, makanya kami
dari akar permasalahan ditemukan bahwa HPP-nya kurang tepat. Oh iya. Lalu kemudian mulai diajari, mulai melihat bersama-sama bisnis model Canva-nya, mulai melihat buyer persona yang tepat gitu. Gak usah menyenangkan hati semua orang. Nah itu untuk pleasure people gitu ya, yang suka menyenangkan hati semua orang, jangan dibawa-bawa ke bisnis gitu ya. Kalau kamu produknya adalah untuk orang middle up, ya jangan dijadikan seperti orang yang bukan middle up gitu. Ya kita harus mempelajari juga psikologis buyer persona kita. Tuh guys, siapa yang bilang dari kesehatan terus gak bisa bisnis? Nyatanya Mbak Ari melewati fase itu dan sekarang beliau sudah menjadi pebisnis yang luar biasa teman-teman. Jadi ya Mbak, mungkin pesan buat teman-teman, kalau menjadi pembisnis tetap harus belajar ya Mbak ya. Betul. Mungkin bisa nih boleh ditawarkan ke teman-teman, lunas itu kayak gimana sih Mbak? Untuk mereka, supaya mereka tertarik gitu untuk belajar ke lunas. Jadi teman-teman, kalau saya sangat merekomendasikan teman-teman baik yang baru mau mulai usaha maupun yang sudah menjalani usaha untuk ada bersama-sama berjalan menjalani usaha dengan teman-teman lunas, karena bagi saya solusinya banyak gitu. Jadi kita saat menjalani sesuatu terkadang perlu point of view dari luar gitu, dari orang ketiga yang sudah melihat bisnis lebih banyak lagi gitu ya. Jadi menolong kita. Memang benar kita secara keilmuan mungkin kita praktisi di dunia itu, tetapi point of view dari luar itu akan memperkaya diri kita. Kita diajak melihat untuk permasalahan di luar seperti apa, permasalahan yang kamu hadapi tetapi dilihat dari orang luar seperti apa. Lalu kemudian bagaimana komunitas itu juga banyak membekali teman-teman semuanya untuk hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan sama sekali sama teman-teman gitu. Bagi kita mungkin saat ini yang kita lakukan sudah paling bagus, tetapi apakah benar itu paling bagus? Itu yang bisa melihat adalah orang dari luar. Nah itu bisanya adalah ya kita menggandeng orang lain gitu. Kalau bagi saya, jadi silakan teman-teman bisa menggandeng Lunas sebagai konsultan. Karena seberapapun kita ahlinya, tetap ada leak, tetap ada celah dan lubangnya. Jadi walaupun saya waktu itu di bagian bioteknologi molekuler, sales and marketing juga gitu ya, tapi ternyata masuk di F&B itu hal yang sangat berbeda sekali. Dan saya harus mengakui bahwa saya nol di bidang itu. Makanya saya perlu teman-teman yang juga nggak hanya sebagai pendamping tetapi konsultan bisnis gitu sih Mbak Bunga. Siap. Terakhir nih Mbak, boleh banget disampaikan nih kepada kawan-kawan Lunas ya Mbak, satu pesan untuk teman-teman di sana untuk yang sedang menghadapi masalah mungkin sama seperti Mbak Ari, mungkin masalah yang lumayan berat nih. Bagaimana caranya untuk tetap kuat dalam kondisi yang sulit seperti itu? Baik. Sulit ya. Karena orang-orang bilang tahun-tahun ini akan menjadi tahun-tahun yang sulit. Terlepas dari tahun-tahun ini benar adanya sulit atau tidak, mungkin permasalahan pribadi juga tetap ada. Yang terpenting adalah kita harus selalu menemukan why-nya. Jadi mengapa kita melakukan hal ini? Dalam hal ini adalah bisnis ya. Mengapa kita melakukan bisnis itu? Teman-teman harus mendapatkan pendorongnya. Jangan cuma karena aku nggak ada pekerjaan, karena aku ibu rumah tangga pengen meningkatkan value. Jangan cuma itu, tetapi lebih dalam lagi. Apa yang menjadi pendorongmu melakukan hal itu? Sehingga ketika kita jatuh, kita ingat bahwa harus ada yang menyemangati kita, yaitu diri kita sendiri. Selain kita menemukan why kita, menemukan pendorong kita harus terus melekat sama komunitas-komunitas yang sejenis gitu ya, melekat sama sesama pelaku usaha. Tingkatnya sekarang sudah di middle atau yang baru atau yang sudah pengen naik ya, teman-teman melekat dengan komunitas itu gitu ya. Jadi ketika teman-teman merasa sulit, yang teman-teman tahu bahwa sulitnya nggak hanya teman-teman sendiri, tetapi semuanya merasakan. Jadi itu saja sih Mbak. Jadi why-nya harus ditemukan, pendorongnya, lalu kemudian melekat pada support system komunitas-komunitas. Lalu kemudian yang tentu teman-teman tahu, istirahat boleh, tapi jangan pernah berhenti berusaha gitu kan. Capek boleh, tapi jangan
mengakhiri terus udahlah gitu. Iya, karena kita harus tetap konsisten untuk Betul. apa yang sudah kita ambil keputusannya gitu kan Mbak. Oke, sudah selesai nih cerita yang luar biasa, kisah yang luar biasa dari Mbak Ari bersama Adik Abil juga. Semoga Adik Abil selalu sehat, ceria juga. Tentunya Mbak Ari dan keluarga tetap semangat ya Mbak ya. Ya, betul. Pengen banget ketemu lagi di episode-episode selanjutnya bersama Mbak Ari karena ternyata tadi kalau mau dikupas kok kayaknya bisa lama banget ya kalau aku menikmati penyampaian dari Mbak Ari tadi. Oke, penutup kita nih di kali ini aku pengen Mbak Ari kita memberikan salam kepada teman-teman semuanya dengan sama-sama bilang salam lunas. Oke, MKM naik kelas, boleh? Oke, yuk 1, 2, 3. Salam lunas, UMKM naik kelas. Oke, terima kasih banyak Mbak Ari sudah menghadirkan.